Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita kembali melanjutkan, kali ini di pertemuan ketiga. Kita akan membahas kembali tafsir dari surat-surat pendek, di mana kita masih mengkaji tafsir saking surat Al-Fatihah, yang dimana kitab rujukan tafsir dalam pembahasan kita adalah Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Baik, sebelum dimulai kula tuntun surat Al-Fatihah, silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu 7 ayat saking surat Al-Fatihah. Kita sudah membahas sampai 3 ayat. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim.
Sekarang kita masuk ke ayat nomor 4, yaitu Maliki Yaumiddin. Malik itu artinya pemilik, Yaum itu artinya hari, Ad-din itu pembalasan. Jadi Maliki Yaumiddin itu artinya pemilik hari pembalasan. Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan, di dalam buletin bisa dilihat, Maliki Yaumiddin ay al-jaza wa huwa yaumul qiyamah wa khussa bi dzikri li'annahu la malika zahiran fihi li ahadin illa Allah ta'ala bidalilin limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Wa man qara'a Malik fama'nahu malikul amri kullahu fi yaumil qiyamati aw huwa mausufun bizalika daiman ka ghafiri dzambi fasahawquhu sifatan lil ma'rifati. Maliki Yaumiddin yaitu yang menguasai hari pembalasan, yang dimaksud ad-din yaitu al-jaza, hari pembalasan, yaitu besok pada hari kiamat, di hari kiamat kelak. Sekali lagi ya, arti ad-din di dalam ayat ini maknanya adalah al-jaza. Al-jaza itu apa? Pembalasan. Lafaz Yaumuddin disebutkan secara khusus karena di hari itu, yaitu pada hari kiamat kelak, yang berkuasa hanyalah Allah. Raja-raja ketika itu tidak ada lagi yang berkuasa. Yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang menyatakan limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini, yaitu hari kiamat? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Al-Mu'min ayat 16. Nah, bagi yang membacanya dengan Maliki, maknanya menjadi Allah yang memiliki semua perkara di hari kiamat. Mau membalas, mau menghukumi adil, itu hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga kita katakan Allah itu zat yang memiliki sifat ini secara terus menerus. Perihalnya sama dengan sifat-sifatnya yang lain. Allah juga disebut Ghafiriz Dzambi, yang mengampuni dosa-dosa. Artinya terus menerus Allah itu mengampuni dosa-dosa. Dengan demikian maka lafaz Maliki Yaumiddin ini sah menjadi sifat bagi Allah karena sudah ma'rifah atau sudah dikenal. Ini demikian penjelasan dari Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, kesimpulannya dari pembahasan tafsir Jalalain tadi, pertama coba lihat nomor 1. Maliki Yaumiddin itu yang menguasai hari pembalasan. Dan nantinya yang bisa berbuat sangat-sangat adil itu Allah. Kita mungkin di dunia ini tidak dihukumi adil oleh sama manusia.
Tetapi nanti kelak di hari kiamat Allah akan hukumi dengan adil. Mungkin ada yang zolimi kita di dunia, itu belum dapat balasan itu. Itu belum dapat balasan di dunia. Tapi kalau di akhirat pasti akan dibalas dengan adil. Ada mungkin yang zolimi kita di dunia, ada yang dikhianati enggak? Ada yang dikhianati, ya, gara-gara tidak amanat pada kita misalnya. Ada yang bohongin kita, ada yang zolimi, minjam uang enggak balik-balik. Wonten boten, Pak? Ada yang zolimi seperti itu. Di dunia kita tidak merasa wah diperlakukan adil, dizolimi terus, disakiti terus, disakiti dengan omongan mungkin juga dengan perbuatan. Tapi kalau di hari kiamat Allah yang menguasai dengan adil, Maliki Yaumiddin. Berarti tugas kita ketika di dunia, ketika dizolimi, tugas kita apa Bapak Ibu-Ibu? Dizolimi, dikhianati, dibohongin, tugasnya apa kalau di dunia? Apa Pak? Teorinya apa dulu? Kalau prakteknya mungkin sulit. Teorinya apa? Sabar. Kalau dilakoni sulit tak? Sulit. Wow, Ustaz, ora terima aku. Nah, pertama sabar. Terus apa lagi? Didoakan jelek. Apa didoakan baik? Baik. Kalau kita itu dizolimi, maka manusia itu ketika dia dizolimi, dia ingin balas perbuatan tadi. Sikap membalas ini di dunia ada 3 macam. Sikap membalas ini di dunia ada 3 macam. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Qaidatun fi Sabri, kaidah dalam memahami sabar. Jadi kalau orang mau membalas itu ada 3. Pertama, orang yang zalim. Yang kedua, orang yang muktasid. Muktasid itu orang yang proporsional. Ini tak jelaskan. Yang ketiga, orang yang muhsin. Coba diulang dulu. Yang pertama tadi apa? Orang yang zalim. Zalim ini membalas lebih dari kewajaran. Membalas terus apa? Lebih dari kewajaran. Jadi dia balas tapi ada tambahan. Contoh sederhana, kita dicubit. Kalau balas yang proporsional gimana? Ya dicubit juga, namun dia balas lebih, dijotos itu mukanya. Itu namanya apa? Zalim. Ini dosa atau tidak yang pertama? Zalim ini dosa atau tidak, Pak? Dosa. Terus yang kedua, muqtasid.
Muktasid ini tadi yang sebut orang proporsional, yaitu yang membalas sewajarnya, sama dengan tindakan zolim. Berarti kalau dicubit dibalas apa? Dicubit. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Kata Allah dalam surat Asy-Syura ayat 40, dan balasan dari kejelekan itu adalah kejelekan yang serupa. Maka jelek dibalas apa? Jelek tadi. Harus serupa. Ini masih boleh. Keadaan yang kedua ini masih boleh. Tapi harus proporsional, yaitu harus sewajarnya. Takarannya harus jelas, kadarnya harus jelas. Yang ketiga tadi apa? Muhsin. Muhsin itu orang yang berbuat baik, yang memaafkan dan tidak membalas dendam sama sekali. Tadi apa? Memaafkan dan tidak membalas dendam sama sekali. Ingat ya urutannya, J. Zolim, muktasid, muhsin. Zolim tadi yang membalasnya lebih. Kalau muktasid itu yang membalasnya sewajarnya. Kemudian kalau muhsin yang membalas kebaikan tadi, dimaafkan malahan, dan tidak membalas dendam sama sekali. Mana tingkatan yang paling bagus? Mana yang paling bagus? Muhsin. Dia malah dibuat elek, dibuat jelek, malah balas dengan kebaikan. Wah, dia habis difitnah. Oh sudah Bapak, apa-apa. Semoga Allah itu maafkan jenengan. Didongake loh malah ini. Mudah-mudahan dosa-dosa saya juga berkurang, dosa-dosa panjenengan juga. Jelek dibalas bukan jelek, namun jelek dibalas dengan yang lebih baik. Dan ini menjalankan firman Allah juga di dalam surat Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa billati hiya ahsan. Kebaikan dan kejelekan itu tidak sama. Namun kalau ada yang berbuat jelek, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang baik. Disuruh membalas kejelekan dengan kebaikan. Kira-kira orang yang berbuat muhsin tadi berat apa tidak? Beratnya kenapa? Memaafkan orang itu berat ya berarti ya. Dia sudah nyakiti kita, dia sudah zolimi, dia sudah khianati, dia sudah bohongin, terus dimaafkan, sudahlah, sudah kesalahan-kesalahan saya sudah anggap selesai. Berat nggak itu? Sifat manusia biasanya pingin balas dendam. Betul apa betul? Oh tunggu, besok kalau kamu khianati, oh besok tak balas besok. Kamu saya khianati juga nanti. Yang kamu bisa celaka, kamu celakain saya, oh besok juga saya balas juga seperti itu. Sifat manusia, wataknya seperti itu. Maka kalau dia memaafkan, wah sifat yang luar biasa. Faman 'afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka balasannya atas tanggungan Allah. Juga Allah sebutkan tentang sifat-sifat orang yang baik, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka itu punya sifat orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain.
Dan ini pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Membalas orang yang khianat itu tidak boleh dikhianati juga. Kata Nabi SAW, "Addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak." Tunaikanlah amanat pada yang memberikan amanat kepadamu. Namun janganlah berlaku khianat pada orang yang mengkhianatimu, maka khianat tidak dibalas khianat. Contoh, ini kalau keluarga ini sering ini terjadi. Kalau ada suami selingkuh, tidak boleh dibalas istri selingkuh. Paham betul Pak? Selesai nggak masalah tadi coba? Nah, suaminya selingkuh, wah besok tak balas kowe ya mas. Ya, saya nggak terima itu. Akhirnya dia cari laki-laki lain lagi, dia selingkuh. Selesai nggak masalah? Enggak. Dosa dua-duanya itu. Tambah masalah. Ini dia balas, pingin balas lagi nih si laki-laki. Oh si perempuan balas lagi. Oh sampai besok itu nggak akan pernah rampung itu. Maka khianat tidak dibalas lagi dengan khianat. Ya, khianat itu tidak dibalas lagi dengan khianat. Dibalasnya dengan apa kalau gitu? Biar selesai Pak. Dibalas dengan apa? Muhsin tadi, apa dibalasnya? Memaafkan. Walaupun berat toh. Istrinya selingkuh. Coba apa coba Pak? Maaf ke? Hah? Cuma marah? Oh langsung, wes tak pegat kamu. Sulit nerima. Namun kalau dia jiwa besar, mau memaafkan, itu jadi sifat yang luar biasa. Dan tadi itu ada istilah khianat. Apa artinya khianat? Khianat lawan dari amanat. Khianat itu menjalankan berbeda dari yang diamanatkan tanpa diketahui orang yang memberi amanat. Ya, saya ulang kalimatnya ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa At-Tanwir. Namanya khianat itu menjalankan berbeda dari yang diamanatkan tanpa diketahui oleh orang yang memberi amanat. Pak, saya titip tas. Tolong pegang ya Pak, saya mau ke toilet dulu. Diamanatkan titip apa? Tas. Kalau dititipkan tas berarti dijaga. Jangan malah dibuka-buka. Iki ana duit apa ora ya iki ya. Diperiksa meneh. Wah, ora ana duit. Amanat mboten? Tidak diketahui oleh orang yang memberi amanat, berarti tidak diberikan izin. Betul apa betul? Kalau tidak diberikan izin berarti khianat. Paham ini? Ini kaitannya ini kalau masalah duit ini sering banget ini. Kalau duit ini loh. Ya, masalah uang itu wah sering banget itu. Khianat itu. Mau jadi bendahara kek, mau jadi ketua kek. Asalnya dan asalnya rusaknya negara kita. Sebut aja Indonesia aja, gak usah jauh-jauh ya. Nah ini gara-gara sifat ini nih. Itu mulai korupsi kecil-kecilan dari rakyat bawah. Nggak usah korupsi lobster yang atas-atas tuh nggak usah dibahas. Saya mau bahas yang kecil-kecilan di bawah dulu. Tahu nota kosong? Bapak-bapak, tahu nota kosong? Tahu. Untuk apa nota kosong? Tak fotokopi toh. Mas, tolong fotokopi pan mas.
100 kali. Iya Pak, notanya gimana Pak? Mas nggak usah diisi, yes, tak bawa saja notanya. Kenapa nggak boleh diisi? Kenapa tidak boleh diisi? Kenapa tidak boleh diisi? Untuk menipu. Tadi misalnya totalnya ini 100.000, pengen ditulis berapa? 150.000. Korupsinya berapa? Gue. Rakyat kecil apa rakyat besar itu? Kecil itu, rakyat kecil. Jadi jenengan gak usah bahas yang besar-besar di atas. Sing cilik wae koyo ngono lho, Pak. Kecil-kecilan itu loh, 50.000. Iya toh? Berarti memberi nota kosong boleh atau tidak? Memberi nota kosong boleh atau tidak? Meminta nota kosong boleh atau tidak? Ya Allah, mungkin-mungkin beri hidayah ya Allah. Wah, berat banget kalau bahas kayak gini nih. Besok Ustadz Abdul rasa diundang wae neng semen ya. Itu sudah buat masalah itu, Pak. Kalau kita nganggap biasa lah. Ya, bolak-balik saya ditanya loh itu kalau ada tanya jawab telepon itu. Saat ini coba diulang, kamu nanya apa? Nota kosong Ustaz. Isinya apa coba? Berbeda enggak? Berbeda. Ya sudah. Bohong enggak? Ya sudah, bohong. Ya sudah tahu toh, sudah ngerti toh. Enggak usah nanya. Hati saja sudah enggak tenang itu loh. Wah, aku harap nulis piro ya iki ya. Wah, ini kan 100.000 iki entek. Wah, ini berapa ya? Mau nulis 120, waduh. Masih kurang nih, anakku masih butuh susu. Wes 150 wae deh. Amanat enggak itu? Diam-diam enggak? Diam-diam. Khianat. Ya, itu sudah termasuk khianat. Betul apa betul? Kalau saya mau sebut banyak nih, enggak usah aja. Aduh, masih banyak di pikiran saya ini loh, kalau mau bahas. Tadi pagi itu ada yang nanya saya. Kemarin malam nih, Ustaz, suami saya itu bertugas untuk membuat proposal proyek. Terus dia buat anggaran itu sekian. Ini untuk mengajukan proposal pada suatu instansi begitu. Suami saya hanya buat saja, setelah itu dia serahkan pada direkturnya, dia serahkan pada bosnya. Lalu di mark up anggaran tadi biar jadi lebih besar sehingga dapat lebih banyak. Berarti yang dia buat tidak sesuai dengan kenyataan. Harusnya habisnya itu sekian, namun di markup berarti tambah besar. Berarti nanti prakteknya ketika disalurkan atau ketika dana ini dipakai berarti ada sisa. Iya toh? Karena tadi kan di markup. Sisanya untuk apa coba? Oh, bagi-bagi, masuk kantong. Nah, itu tujuannya berarti. Saya jawab, nggak boleh itu. Oh, Ustaz, suami saya yang disuruh buat itu gimana ya? Aduh, gimana lagi? Saya mau bilang mau resign, nanti istrinya nggak bisa makan. Bingung saya jawabnya itu. Karena tugas suaminya kayak gitu ya. Itu contoh itu. Penggelapan dana itu. Kadang aturan di negara kita itu mengajarkan kita tidak berlaku jujur. Pokoknya kalau ada anggaran sekian, pokoknya harus habis. Kalau nggak habis, pokoknya harus habis. Mau ditulis berapa? Wah, pokoknya ditulis dananya itu entek pokoknya. Nggak boleh ada sisa. Padahal nggak keluar segitu loh.
Terus mau tulis berapa Pak? Misalnya anggarannya ini kalau dianggarkan ini habis 500.000. Namun dari proposal itu 1 juta rupiah. Mau ditulis berapa? Untuk pelaporan Pak. Bapak-bapak. Ya ditulis apa adanya. Ustadz nggak bisa Ustadz. Ya sudah bagaimana lagi. Berarti uang tadi pokoknya yang ada sisa tadi 500.000 tidak boleh dimanfaatkan. Itu uang syubhat atau itu uang haram. Berarti nanti disalurkan untuk kepentingan sosial. Tidak boleh masuk kantong sendiri. Tidak boleh dikasih ke istri. Tidak boleh untuk beli susu anak. Paham Bapak-bapak? Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Berat banget ini ya. Saya jelaskan aja berat. Untuk mendisiplinkan kayak gitu untuk warga Gunung Kidul pun berat. Luar biasa. Balik lagi tadi urutannya zolim, muktasid, muhsin. Maka berusaha untuk menjadi orang yang muhsin, tidak balas sama sekali, bahkan dimaafkan. Sampai pun jika ada yang berkhianat pada kita, walaupun berat, fa'ajruhu 'ala Allah, biar nanti Allah yang beri balasan. Kalau Allah itu yang balas sangat-sangat adil. Kita nggak dapat balasan yang pas di dunia kan sudah, nanti di akhirat lebih pas. Karena Allah itu Maliki Yaumiddin. Kemudian faedah lagi yang berikutnya, ad-din itu bermakna al-jaza, hari pembalasan. Ad-din juga punya makna yang lain, yaitu amal. Seperti disebut dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Itu maknanya amal. Bagi kalian amal kalian, bagiku amalanku. Bisa juga diartikan agama. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Dan ini mengajarkan prinsip toleransi yang benar. Prinsip toleransi yang benar bagaimana? Biarkan orang lain itu jalankan agamanya. Yang beda keyakinan dengan kita itu dibiarkan. Kita nggak perlu turut campur. Nggak perlu turut dukung, nggak perlu rewang bareng-bareng, nggak perlu ucapkan selamat, nggak perlu Merry Christmas, Happy New Year. Apa munah gue Pak? Itu bukan urusan kita. Nggak perlu niru-niru. Ada dalam bahasa syariah disebut dengan tasyabuh. Nggak perlu. Prinsip orang Islam, jalankan prinsipnya masing-masing. Kita punya prinsip sendiri, nggak perlu dukung orang lain, nggak perlu dukung agama lain. Biarkan saja mereka itu beragama. Ayat ini yaitu surat Al-Kafirun itu turun Bapak Ibu-ibu, itu ketika orang musyrik itu menawarkan pada orang muslim, wahai Muhammad, setahun saja kamu nyembah berhala kami, nanti gantian setahun lagi kami nyembah Allah Tuhanmu. Tawarkan gantian loh. Setahun nanti kamu nyembah berhala kami wahai Muhammad, nanti tahun berikutnya kami gantian menyembah Allah. Maka dikatakan, ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abatum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sudah, itu urusanmu, saya nggak mau nyembah berhalamu itu. Kalau kamu nggak mau nyembah Allah, sudah nggak usah ngajak aja saya nyembah berhalamu dulu supaya nanti kamu nyembah Allah. Enggak, saya nggak butuh. Itu maksudnya prinsip dalam ayat lakum dinukum waliyadin. Orang muslim punya prinsip seperti itu.
Ya. Maka kalau sudah masuk bulan Desember ini tahu, oh ini ada perayaannya siapa ya. Nggak usah dukung-dukung, nggak usah ikut campur, nggak usah masuk ke tempat ibadahnya, nggak usah turut ucapkan selamat. Termasuk mendukung itu dukung jual belinya. Pesan cateringnya pas tanggal 25. Apa coba kalau pesan catering tanggal 25? Mau ngapain coba? Hah? Untuk apa berarti? Nah, sudah berarti wis paham. Kalau sudah paham, oh ini yang pesan non muslim ya, sudahlah saya nggak mau ah. Kalau orang muslim yang pesan saya mau. Kalau ini pas momen mereka, pasti tujuannya untuk itu. Berarti mendukung, menyupport. Walaupun kita tidak ikut rayakan, tapi kan sudah mendukung. Kita punya prinsip tadi, lakum dinukum waliyadi. Ustadz orderannya nanti sayang ya Ustadz, ini lagi rame-ramenya ya, kasihan ya saya ini, nanti pegawai-pegawaiku gimana? Allah yang nanggung rizki. Enggak bisa dibuka pintu rizki yang ini, tertutup pintu rizki yang ini, masih terbuka pintu rizki yang lain. Satu pintu rizki tertutup, masih ada peluang pintu rizki yang lain. Pintu rizki bukan hanya satu saja Pak. Ada orang dipecat dari pekerjaan ini, masih punya peluang lagi nggak di pekerjaan yang lain? Masih. Kenapa mau sedih dengan satu pekerjaan saja, uang peluang kerja saja masih banyak? Uangnya hilang gara-gara ini, masih ada nggak peluang untuk dapatkan uang di tempat lain? Masih. Misalnya dia mau nuntut warisannya untuk yang ini nggak dapat dia, keluarganya itu zolimi dia, dapatnya cuma sedikit. Iya nggak dapat ini, masih ada peluang yang lain. Rizki bukan hanya dari waris, masih ada peluang yang lain. Apalagi kalau dengan kaitannya dengan yang haram, jangan bergantung dengan rizki yang haram, masih ada rizki yang halal. Wah Ustadz, masa pandemi itu sulit cari kerja. Sabar. Itu ya prinsip yang diingat lakum dinukum waliyadi. Faedah yang berikutnya lagi, Maliki yaumiddin. Nomor 3, artinya Allah yang memiliki segala perkara pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, Allah secara terus menerus daiman memiliki segala perkara pada hari kiamat. Jadi bukan pada awal-awal saja, sampai akhir nanti pada hari kiamat Allah yang menguasai, memiliki hari pembalasan. Satu manusia pun, satu makhluk pun tidak ada yang menguasai ketika itu. Walaupun itu jadi orang terkaya, jadi raja di dunia, nggak akan menguasai. Yang kelima, Maliki yaumiddin adalah sifat dari Allah. Berarti Allah yang menguasai hari pembalasan secara terus menerus. Kok disebut hari pembalasan, kok tidak jadi Malik di dunia untuk Allah? Karena kalau di dunia banyak yang ngaku jadi raja. Banyak yang bilang ini kerajaan dia, ini kerajaan dia, kerajaan dia. Ketika di hari kiamat tidak ada yang bisa mengklaim, tidak bisa ada yang ngaku-ngaku kalau dia jadi raja nanti pada hari kiamat. Yang memiliki pada hari kiamat hanya Allah saja, Maliki yaumiddin. Terus kemudian yang keenam, Malik itu artinya yang menguasai atau merajai. Sedangkan Malik itu artinya memiliki. Lihat ya, bedanya Malik ini baca pendek, kalau Malik itu dibaca panjang.
kalau dalam surat Al-Fatihah yang umumnya kita baca Maliki Yaumiddin, Malik. Itu cara baca yang dipakai di Indonesia. Tetapi ada qiraat yang lainnya, boleh dibaca juga Maliki Yaumiddin. Ma-nya enggak panjang. Namun nanti orang anggap aneh. Maka jangan buat aneh-aneh. Kalau yang pendek itu seperti dalam surat An-Nas, Malikin Nas. Coba. Diulang malih. Nah, nggak boleh dibaca ma-nya panjang di situ, nggak boleh. Malikin Nas. Nah, yang tepat apa? Malikin Nas. Mana pendek? Kalau umumnya yang saya dengar dari warga kita itu lebih senang baca ma-nya panjang, ikut-ikut surat Al-Fatihah. Hafalan. Itu mau dari ujung Purwosari sana sampai Rongkop itu. Saya nyoba semuanya itu. Kok sama semuanya? Oh, berarti dari dulu ini hafalannya semuanya itu. Nah, tinggal diperbaiki pelan-pelan. Jadi tadi Malik itu artinya menguasai atau merajai. Malik itu artinya memiliki. Dan yang paling adil untuk menguasai siapa nanti? Allah pada hari kiamat. Tadi ya, kita dizolimi di dunia, dibohongi di dunia, dikhianati di dunia. Sudah, nanti Allah yang balas semuanya itu. Maka nggak usah sedih kalau kita diperlakukan di dunia tidak adil. Kok dizolimi, kok dikhianati, kok dibohongin, kok hartanya dirampas, kok pinjam kok nggak kembalikan. Nah, itu kan dizolimi toh. Tetap nanti ada hukuman yang adil pada hari kiamat. Besok nanti ketika Yaumiddin nanti itu nanti akan dibalas. Walaupun kita tidak dapat perlakuan yang baik di dunia, namun sekali lagi yang paling bagus kejelekan tidak dibalas dengan kejelekan. Walaupun tadi proporsional ya, sama ya, sewajarnya ya. Yang paling bagus tetap apa? Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah perilaku jelek itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jika itu memang ada permusuhan, maka kalau kita balas dengan yang baik, maka itu jadi seperti teman dekat. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin adzim. Yang bisa melakukan seperti itu cuma orang yang sabar. Kemudian yang bisa melakukan seperti itu cuma orang yang punya kedudukan yang mulia. Cuma orang yang sabar saja yang bisa membalas perilaku jelek dengan kebaikan. Maka di sini tuntut untuk sabar. Mungkin kita renungkan ayat ini baik-baik. Maliki Yaumiddin, pokoknya ada balasan yang sangat-sangat adil nanti pada hari kiamat. Untuk di dunia pokoknya kita bersabar dulu, karena memang dunia ini tempat ujian. Semua belum tentu dibalas di dunia. Walaupun ada beberapa dosa mungkin dibalas segera di dunia, namun tidak semua. Kalau sama manusia, pokoknya banyak-banyak sabar terus. Nanti akan datang ke lapangan ketika kita sampai di surga. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat berikutnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, ini saya bahas terakhir, ini sedikit dulu. Sisanya nanti kita bahas pekan depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maknanya nakhussuka bil ibadah min tauhidin wa ghairihi wa natlubul ma'una 'alal ibadati wa ghairiha. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maksudnya kami hanya mengkhususkan ibadah kepada Allah dengan bertauhid dan lainnya. Kami mohon pertolongan hanya kepadamu dalam beribadah dan lainnya. Ini nanti kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan tauhid, dan nanti kaitannya dengan syirik. Insya Allah akan dibahas malam Rabu berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum pertanyaan wonten pengumuman. Insyaallah tanggal 25 Desember Darus Sholihin mengadakan sunatan massal untuk seluruh warga Gunung Kidul yang memiliki anak yang butuh untuk disunat. Biayanya gratis. Tapi kuotanya hanya 50 orang disebabkan karena Covid keadaan. Satu hari pun hanya digarap 10. Maka nanti akan dibagi berdasarkan wilayah. Tapi nanti tempatnya di Darus Sholihin. Biayanya semuanya gratis sampai dikasih uang transport. Sampai juga nanti ada rapid test, semuanya digratiskan. Uang transport nanti dikasih juga gratis. Sampai tas, koko dan yang lainnya. Dan ada door prize berupa sepeda. Door prize. Kalau semuanya dikasih sepeda ya iso bangkrut ini DS. Ya, door prize. Untuk 50 anak tadi. Sampai saat ini saya baru tahu ada sekitar 25 kalau nggak salah atau lebih. Masih ada peluang sampai tanggal 25. Pendaftaran terakhir tanggal 20. Berarti sisa 5 hari lagi. Monggo yang melaksanakan nanti PKU berdasarkan bekerja sama dengan Darus Sholihin. Infonya nanti bisa tanya di grup DS ya. Baik, bisa nanti tanya langsung, bisa lewat kertas nih. Bagaimana cara kita mengisi soft di depan kita yang kosong? Karena makmum di depan kita batal. Apakah diperbolehkan kita jalan maju 2 langkah untuk mengisi soft? Softnya kosong, baiknya diisi walaupun dengan maju 2 atau 3 langkah. Seperti ini gerakan yang dalam keadaan butuh dan tidak membatalkan sholat. Itu jadi tetap maju, isi soft terdepan yang terlihat kosong. Ustadz, bagaimana cara memilih guru atau ustadz atau kiai untuk diambil ilmunya yang benar? Karena sekarang banyak sekali ustadz-ustadz di televisi atau di internet, dan apabila diambil semua kadang membuat bingung. Pertama, orang awam itu tugasnya tetap belajar. Namun dalam satu kondisi dia tidak bisa, orang awam ini tidak bisa memahami dalil. Namun dia bisa ikuti suatu hukum kalau dia belajar dari seorang guru. Dia bisa belajar dari seorang apa? Guru.
Maka untuk orang awam untuk menyimpulkan suatu hukum, kalau bisa ada guru yang dijadikan panutan dia. Nanti masalah-masalah hukum nanti guru ini yang akan menjawab. Dan dia tidak punya keharusan untuk belajar dari banyak guru karena nanti membuat dia bingung. Oh, dia belajar dari guru A, guru B, guru C sampai guru Z, semua ada sekian puluh pendapat. Dia bingung untuk memilih pendapat tadi. Maka biar tidak bingung, milih satu pendapat lewat satu guru. Kalau sudah dapat jawaban dari satu guru, sudah tentram dengan pendapat itu, ya sudah itu saja diikuti. Gak usah tanya ke yang lain, malah nanti jadi bingung. Maka kebingungan orang awam itu karena belajarnya itu terlalu banyak dan ngambil mana-mana. Namun guru yang baik bagaimana yang dijadikan rujukan? Pertama, yang jelas yang punya ilmu. Yang kedua, punya sumber yang jelas. Dia merujuk pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini jelas, ya, ini dijadikan panutan, ya, dijadikan tuntunan Al-Quran dan hadis tadi, selamat itu. Maka guru yang benar tadi dia punya rujukan, bukan asal ngomong saja. Punya rujukan. Oh, ini pendapat ini asalnya dari ini dalilnya ini seperti ini gitu. Jadi bukan asal dia tuh ngomong saja, itu nggak ada rujukan sama sekali, enggak. Pokoknya kalau benar dia punya rujukan dari Al-Quran dan hadis. Sama ya kalau cari ilmu di televisi atau di internet juga seperti itu. Ustadz, apa yang dimaksud laki-laki dayus? Laki-laki dayus itu yang tidak peduli pada keluarga yang ada di rumah. Istri dibiarkan maksiat, anak-anak juga dibiarkan maksiat. Ini diancam oleh Nabi SAW, tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga dapat dicium dari jarak sekian dan sekian. Orang ini diharamkan masuk surga, tidak akan mencium bau surga. Contohnya apa Ustadz? Misalnya punya anak laki-laki, sudah dewasa, sudah balik, namun tidak mau dibangunkan sholat subuh, tidak mau diajak pergi ke masjid. Dayus bapaknya ini. Apalagi kalau bapaknya tidak sholat sama sekali, anak niru dari bapaknya, lebih-lebih dayus lagi. Gitu ya. Jadi dayus itu laki-laki yang tidak memperhatikan keluarganya di rumah. Ustadz, apakah sulitnya mencapai keinginan adalah balasan dari dosa-dosa kita? Bagaimana solusinya? Ya, bisa jadi musibah apapun. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah katakan itu karena sebab dosa-dosa kalian dan Allah memberikan maaf dengan pemaafan yang banyak. Maka maksiat itu menyebabkan musibah itu cepat datang, kehidupannya sulit. Maka solusi biar musibah ini terangkat, kata Ali bin Abi Thalib, perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Solusi dari musibah tadi apa? Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Nah, itu baru menyelesaikan masalah. Wallahu a'lam. Baik, ada yang bertanya langsung? Mungkin ada yang langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada teman yang beralasan menjaga ibadah agama lain dengan tujuan toleransi, itu serahkan saja pada Pak Polisi yang tidak punya tugas untuk jaga. Nggak usah sok-sok rajin jaga tempat ibadah orang. Serahkan saja pada petugas keamanan.
yang punya tugas untuk itu. Mbok kalau mau jaga ini loh pengajian ini, bapak ibu itu mbok dijaga, nanti keluar nanti biar aman ketika keluar, nggak kena macet, nggak nabrak, kan lebih penting ini. Lebih banyak ini yang ngaji ini. Kalau tempat ibadah yang lain coba lihat, sedikit nggak? Sedikit itu. Kenapa yang muslim nggak dijaga, yang lain itu dijaga gitu kan? Nggak adil. Ya mungkin karena ada fulus ada udang di balik batu mungkin ya, ada fulus di dalamnya ya mungkin saja. Ya kita husnuzon aja deh. Ya mau husnuzon gimana lagi? Saya nggak bisa husnuzon, suuzon saya. Silakan, mungkin ada yang mau tanya? Ya monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan nota kosong tadi Pak. Tentang apa tadi Pak? Nota kosong. Nota kosong. Ya. Gini Pak, untuk wilayah Kecamatan Semin itu kan saat ini ada program dari Kemenak untuk bantuan 10 juta per unit. Jadi di Semen itu kalau tidak salah ada sekitar 93 unit atau 93 titik. Kebetulan di tempat saya itu masuk daftar dan hari ini lagi cair. Tapi acuan 10 juta itu kami belum begitu paham Pak, karena di contoh itu hanya untuk satu bayar listrik, Ya. kedua bayar air, Ya. yang selanjutnya sendiri itu antara untuk membeli buku ikro atau peralatan yang lain, kemudian untuk menggaji ustadz-ustadzanya. Terus dengan uang 10 juta itu nanti di SPJ itu dibuat antara bulan Agustus sampai bulan Desember. Itu yang kami terima keterangan dari kodes kami. Nah, terus yang menjadi bingung kami itu gini Pak, untuk saat ini pertama listrik digratiskan, kedua air dusun kami itu dihandle oleh kampus, kemudian untuk ustadzahnya kami belum bisa memaksimalkan karena kondisi Pak. Pertama karena kondisi SDM-nya yang kita kesulitan mencari ustadz, kemudian untuk uang 10 juta itu akan kami kemanakan gitu Pak. Karena apa? Memang kalau kita bicara uang fleksibel, mau bikin apa saja bisa. Tapi dengan keterangan Pak Ustadz tadi dan dari kemarin kami itu berpikir kami harus uang 10 juta itu untuk bulan Agustus sampai bulan Desember. Itu kami mau bikin SPJ yang seperti apa? Tolong saya minta pencerahannya dari Ustaz agar kami nanti tidak terjadi seperti nota kosong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kita kadang mau memberikan bantuan, ternyata praktek di lapangan itu jauh berbeda. Diberikan pada TPA, namun TPA-nya mati, nggak ada guru, nggak ada yang ngajar. Saya tahu di lapangan seperti itu. Kalau yang kami praktekkan di Darus Sholihin itu dipakai, pokoknya dihabiskan untuk kepentingan COVID. Jadi diberikan masker, dibelikan face shield, ada lagi untuk gaji pegawai, itu ya tadi pengajar karena pengajarnya ada gitu. Terus untuk listrik kayaknya iya juga. Pokoknya pelaporannya jelas. Ada. Pengeluarannya sudah tepat begitu. Oh ini masih ada sisa, cari lagi, pokoknya beli lagi. Oh
beli lagi hand sanitizer gitu. Karena cuma diperuntukkan untuk itu, berarti hanya dipakai untuk itu saja. Yang masalah itu kalau dikasih untuk masjid yang TPA-nya nggak jalan-jalan. Wah, itu yang baru mikir pusing keliling gitu, gimana mau keluarkan dana ini ya. Yang ini wallahu alam, saya tidak ada solusi. Kecuali dana itu tidak dipakai, dikasih untuk kepentingan sosial. Nah, masalahnya pelaporan di situ. Pelaporannya bagaimana lagi? Serba salah kan? Itulah program pemerintah pengen kita jalankan, tetapi pelaksanaannya nggak bisa kenyataannya. Karena tadi keterbatasan SDM untuk ngajar, nggak ada yang ngajar. Mau kasih siapa? Mau kasih Pak Takmir, Pak Takmir nggak ngulang TPA kok. Mau kasih Pak Imam nggak pernah ngajar. Mau kasih ibu-ibu, ibu-ibu nggak semua ngajar, nah, berarti ngapusi. Kalau bisa dikembalikan, kembalikan saja. Itu paling ampuh itu. Kalau bisa kembalikan, kembalikan saja. Bilang saya nggak pantas untuk nerima ini gitu. Saya bingung untuk salurkan, daripada nerima, bikin laporan, ngapusi lagi, dosa lagi. Sudah bikin laporan, salurkan, ternyata nggak benar lagi, dosa double kan di situ. Ya sudah, nggak usah terima aja kalau begitu, lebih aman. Walau, coba cari solusi terbaik. Ini rupanya ada bendera yang protes ke saya begitu, besok saya mundur saja Pak gitu ya. Apa kalau begitu? Ada bendera yang protes kalau begitu, besok saya mundur saja ya Pak, jadi bendera gitu. Sistemnya saja harus diperbaiki. Kalau sudah terlanjur baru tahu, ya sudah, mudah-mudahan jadi perbaikan ke depan. Gitu. Jangan malah pesimis, saya mundur. Kalau masih bisa perbaiki. Kan pengen semua jadi baik. Kalau enggak rusak semuanya. Iya kan? Kalau enggak pindah ke tangan lain, yang tangan yang lain lanjutkan lagi, dia enggak paham hukum lagi. Mendingan orang yang sudah paham hukum syariat, dia jalankan yang benar kan? Kan aman. Kalau ini mundur lepas masalah berarti. Kalau saya tetap di situ, saya masih bisa perbaiki sistem gimana? Kan aman seperti itu. Gitu aja. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko dari Bidang Bercari. Ustaz, mohon dijelaskan penyaluran infak yang benar seperti apa seandainya bangunan masjid itu sudah sempurna dan TPA sudah berjalan, tapi dananya infak masih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini infak apa ini? Infak masjid. Infak masjid. Kalau Jumatan? Ya semuanya yang dikumpulkan dari Jumatan dan harian. Berarti umum itu, tidak mesti wakaf. Berarti pakai untuk kepentingan masjid. Kalau masih punya kas nggak masalah, nggak mesti dibuat kosong kok. Infak itu nggak mesti dihabiskan langsung, yang penting itu amanat ketika penyaluran gitu. Nggak mesti punya uang infak ini harus dikosongkan, enggak. Ada kepentingan ke depan nanti bulan depan untuk bangun ini bangun itu, silahkan. Namun kalau itu niatannya infak berarti umum, untuk operasional masuk. Tetapi kalau niatannya untuk wakaf bangun masjid berarti cuma untuk bangun masjid saja. Tapi kalau itu umum seperti Jumatan berarti bisa untuk operasional. Ada tukang bersih masjid dikasih, ada untuk beli peralatan-peralatan masjid bisa. Gitu. Apa? Lebih luas. Namun kalau wakaf pembangunan berarti cuma untuk pembangunan saja. Karena dia inginkan untuk wakaf ini berarti untuk amal jariah. Gitu ya. Lebih luas. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terutama yang lebih ke saat ini, yaitu pihak pemerintah yang sedang memberikan bantuan UMKM yang sekarang ini sedang berjalan.
Bahkan banyak sekali UMKM itu diselewengkan atau hanya fiktif saja gitu ya. Bagaimana sih penerima maupun pemberi Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Kalau penerima dia nggak bisa tempat untuk menyalurkan, ya nggak boleh dia ini nerima. Dia terima dana UMKM, sedangkan dia tidak punya usaha, ya ngapain diterima? Jadi uang yang masalah untuk dia, karena dia nggak amanat. Pelaporannya nanti dia buat-buat dan yang disalurkan juga nggak jelas. Maka tadi tidak diterima saja. Kalau dia ambil, makan uang haram berarti, karena tidak berhak untuk dia manfaatkan. Gitu ya. Baik. Terakhir Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan sebagai bendahara masjidan. Nah, itu kan dana ya infak semuanya itu kan milik saya bukannya. Nah, saya memakai uang sebagian tersebut Untuk keperluan saya pribadi. Baik. Nah, itu apa itu ada hukumnya gitu untuk saya. Iya. Jadi bendahara memegang uang gitu. Boleh nggak bendahara ini pakai untuk kepentingan pribadi? Pertanyaan. Uang di bendahara itu sifatnya uang pinjaman ataukah uang titipan? Pak, jenengan ini ya, ini bendahara ya. Terus ada uang masuk kan? Ini uang pinjaman atau uang titipan? Kalau uang pinjaman berarti pokoknya ini dipakai nanti balik, harus utuh. Gitu ya. Namun secara akad itu bukan pinjaman. Ya kan? Tapi yang ada itu titipan. Titipan itu begini. Saya nitip ini Pak ke kamu Pak. Tadi tas misalnya, tadi ya, tas. Saya titip. Tas ini kalau dititip, tiba-tiba tas ini diambil orang, maling. Ambil tas ini. Maka orang yang dititipi tadi sudah lepas tangan. Dia tidak tanggung jawab apa-apa karena cuma barang titipan. Maka dia tidak punya kewajiban untuk ganti rugi. Namun kalau kesalahan dia nggak jaga barang ini baik-baik, tasnya malah ditaruh di luar. Tadi suruh titip kok kamu nggak pegang, malah taruh di luar sana. Atau motor dia dititipi motor tadi, dia nggak kunci, dia taruh di luar. Akhirnya ada orang yang lewat ngambil motor tadi. Kalau keteledoran dia, kesalahan dia wajib ganti rugi. Sifat uang di bendahara itu sifatnya adalah wadiah, titipan. Titipan itu barang amanat. Kalau itu barang amanat digunakan diam-diam secara pribadi, maka jadi barang khianat. Berarti tidak boleh. Khianat tadi jelas ya pengertiannya ya. Khianat itu menggunakan ya milik orang lain tanpa izin, tidak dengan sepengetahuan dia. Ini penjelasan ini, mungkin beliau menggunakan uangnya. Beliau gunakan uangnya, tapi dikembalikan. Iya, secara izin kan tidak diizinkan oleh yang punya uang. Tidak dibolehkan. Karena realita yang terjadi di masyarakat gara-gara uang ini dipakai, masjid ingin dibangun selanjutnya masih nunggu dia kembalikan uang. Akhirnya nggak balik-balik, masjid nggak jadi-jadi dibangun. Maka secara hukum tidak boleh dipakai. Kecuali ada kas sendiri, ini kas yang bentuknya pinjaman. Nah itu baru boleh dipakai. Ya, namun itu kas masjid biasa tidak boleh dipakai ya, kecuali kalau ada kas khusus untuk apa? Pinjam meminjam. Nah, itu baru boleh dipakai. Walaupun tadi tujuannya untuk mengganti. Itu nggih. Baik.
kula rasa cukup untuk kajian pada malam hari ini. Wis 1 jam lebih. Insyaallah kita lanjut lagi malam Rabu depan. Buletinnya masih dipakai untuk pekan depan, Ji. Nanti saya bahas tentang ibadah, tauhid dan syirik. Demikian kita cukupkan. Mungkin Allah memberikan kita taufik dan hidayah, tambah ilmu dan amal, dan Allah memberikan kita juga kemudian pada hari kiamat ya bisa menjadi orang-orang yang amanat dan dijauhkan dari sifat khianat. Demikian kami cukupkan, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.